ini? Berarti memperhatikan. Siapa? Baik, izin Bapak. Ada dua hal juga yang mau saya tanyakan. Di sini alhamdulillah ilmunya sangat bagus ya Pak ya. Tadi juga ada beberapa tools untuk mitigasi juga kayak gitu. Mungkin bisa diberikan contoh lainnya gitu untuk tools-tools apa sih yang bisa untuk mengecek data kita gitu kan terjadi kebocoran atau tidak. Contohnya misalkan kayak periksa data.com kan itu salah satunya gitu kan. Mungkin bisa ditambahkan lagi tools-tools atau web yang menyediakan hal seperti itu. Itu satu. Kemudian ini kejadian juga mungkin ya, entah di sini juga atau di luar juga. Kita pasti menggunakan CMS ya. Kalau misalkan berkaitan dengan permintaan gitu kan atau misalkan bahkan pengguna umum ya contoh kecilnya untuk jurnal gitu kan kita pakai OJS mau nggak mau karena di dunia ini juga atau di secara global kita menggunakan OJS kayak gitu walaupun misalkan sistemnya diupdate segala macam yang namanya hacking gitu kan itu pasti uh, bisa lebih juga kayak gitu makanya diadakan update cuman ketika sudah kena gitu kan kita scan pakai tools yang ada di server, tulisannya sudah hilang. Tapi pas kita cek di folder-foldernya ternyata masih ada. Akhirnya kan ada trik manual lagi gitu kan, hapus lagi. Apakah ada gitu kan dari masnya sendiri tools untuk scanning file gitu kan supaya memang itu bisa bersih kayak gitu. Karena pakai tools di server kadang toolsnya bersih. Terus pas kita cek gitu kan kayak nyari kutu gitu kan ternyata oh ada masih ada filenya gitu. Walaupun mungkin dianggap tidak berbahaya tapi kelihatan itu bisa jadi backdoor juga kayak gitu. Paling itu aja. Terima kasih. Silakan Mas. Oke, kita bicara tentang CMS yang dipakai secara raya ya. Oke, kita bicara tentang pertama kali gini, bagaimana insiden handling itu dilakukan. Tadi contohnya, OJS yang rentan, kemudian kita hanya bersihkan dan kita hanya restore backupnya saja. Begitu? Pertanyaan saya, apakah cara insiden handling itu sudah benar? Sebagian benar, tapi tidak tepat. Kenapa? Seharusnya kita harus analisis. Entry masuknya dari mana? Dari entry masuknya dari mana? Kita cek juga apa saja yang file itu apa saja yang di-create. Enggak langsung manual kayak gitu, tidak. Tapi kita dari evidence. Nah, dari evidence itu kan kita juga tahu apa aja yang di-create kan. Enggak cuman tadi, oh ini filenya kok masih ada lagi. Pertanyaannya, apakah hanya file saja yang berdampak? Apakah dia nambah user enggak? Atau yang lain? Ada enggak back connect? Ada enggak aktivitas yang keluar? Nah, itu sebenarnya agensi lah yang harusnya membantu untuk memitigasi itu dari insiden handling plus forensik digital. Jadi begini contohnya Pak, itu pintu, oke, pintu yang dipakai semuanya, itu ternyata kalau hanya ditendang saja dengan agak keras, kebuka. Kemudian kita hanya memperbaiki dengan bahan lock yang sama, handle yang sama. Pertanyaan saya, itu kan backup restore ya, ditendang lagi, jebol lagi nggak Pak? Seharusnya kita mitigasinya adalah ketika kita sudah melakukan forensik dan kita tahu ada plugin-plugin yang tidak sesuai atau tadi bahasa pemrograman yang udah usang, ya mau nggak mau suka nggak suka kita harus upgrade dong semuanya. Pak nggak bisa Pak ini itu. Ya kalau memang itu memang kondisi sangat riskan, ya harus diisolasi. Hanya dengan cara tertentu itu bisa diakses. Sayangnya ini jurnal, nggak mungkin dong intranet, itu ya. Nggak mungkin dong, nanti kita nggak dapat cinta berapa ya kan. Nah, maka dari situ, apapun yang terekspos di ranah publik, itu harus jadi concern. Apalagi tadi jurnal yang ini adalah jiwanya dari kampus ya. Dari Dharma itu kan. Oh, bagaimana kalau hasil
papernya diacak-acak terus dimanipulasi. Coba bisa berpikir seperti itu nggak? Mengerikan dong. Jadi place dengan yang salah. Nah, padahal itu penemuannya dokter kayak atau profesor siapa kan ya sangat mengerikan. Berarti termasuk aset kritis yang seharusnya ketika kita bicara aset kritis ya harus diamankan dong. Gimana caranya? Pertanyaannya, bagaimana kita tahu aset kritis apa enggak? Ya karena Bapak Ibu belum melakukan aset risk assessment ya tadi. Klasifikasinya berdasarkan risiko belum ada. Mungkin sudah ada, tapi hilang begitu saja karena dicoret gitu. Begitu ya Pak. Jadi tadi Bapak harus melakukan incident handling yang benar dan tepat agar itu tidak berulang. Kalau sampai berulang, tanya-tanya, sudah benarkah kita memitigasinya atau ada kerentanan yang lain yang timbul setelah kita melakukan hal tadi sebelumnya untuk mitigasi yang utama. Gitu Pak? Sudah jelas? Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi mungkin dari sisi daring? Yang daring? Dari daring ada pertanyaan rekan-rekan di sesi daring siang hari ini? Silahkan bisa resen apabila ada pertanyaan. Cukup? Izin Mas Feb menambahkan dari yang mitigasi tadi. Sebetulnya ada juga di catatan saya mengenai endpoint handling a security incident. Itu kan setidaknya ada 4 poin ya, ada preparation, detection, containment, recovery, post accident activity. Mungkin itu masuknya di preparation ya, Mas Feb ya, Iya, untuk memitigasi kebocorannya itu ada di mana gitu. enggak itu di setelah containment Mas. Karena setelah Oh, containment itu kan isolasi. Jadi biar insiden itu tidak kemana-mana, kita isolasi dulu. Setelah baik, isolasi, baru kita amankan barang bukti. baik. Nah, diamankan barang bukti, baru investigasi, dan dalamnya juga dicek dulu semua sistemnya yang terdampak seperti apa. Oke. Begitu. Nah, itu tuh sebetulnya biasanya, idealnya saya tanya, dilakukan oleh developer atau memang harus ada tim khusus untuk menghandle itu, Mas Feb? Kolaborasi. Oh, red Karena team tidak, sama blue team berarti ya. ya artinya gini, bukan tim blue team ya, tapi kita agen CISR. Oh, Ada Cisat tadi. programmer, ada sysadmin, ada infrastruktur. Oke? Karena apa? Karena kita ditahu dampaknya masuknya dari mana saja. Oh, Oke? Jadi memang kata ada kejadian seperti itu, kita harus ngolek lognya detail. Jadi tidak hanya yang terdampak saja, tapi tadi log-log evidence dari network dan sebagainya kita harus analisis juga. Siapa tahu ada hal-hal yang menarik di situ yang harus kita dalamin. Begitu Mas Indra. baik, jelas Mas Feb, terima kasih. Ya, makanya harapannya tadi agen riset itu juga punya knowledge dan skill untuk memitigasi insiden. Sehingga agen riset itu knowledge-nya sama. Nggak ada Mas Indra, ada yang lain yang bisa bantu. Gitu. Baik, cukup Mas Indra? Ada lagi? Silakan, silakan. Di belakang layar aja Mas Feb. Oh, Ya. di belakang layar aja. Aman-aman Mas Feb. Terima kasih Mas Tos. Dari yang lain? Mungkin Pak Faisal, Pak Jaslim, Pak Saleh, Pak Sutisna? Cukup? Atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Sudah terwakili. Pak Andi, Mas Andi? Cukup ya. Baik, untuk yang di daring sekali lagi kami beri kesempatan apabila ada pertanyaan. Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan untuk kegiatan pada
pagi sampai siang hari ini terkait dengan seminar dan sosialisasi mengenai security awareness terkait dengan bagaimana kita bisa lebih aware terkait dengan keamanan yang ada di IPDN, terutama terkait dengan tadi budaya kita ya, budaya dalam bertransformasi digital supaya keamanan cyber ini bisa menjadi bersama-sama kita jaga agar meminimalisir celah-celah yang ada di lingkup kita sendiri. Mungkin demikian. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup untuk kegiatan pada siang hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Mas Tri Febrianto selaku narasumber pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan seminar ini, baik hadir secara luring maupun secara daring. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Mungkin untuk materi nanti bisa dikirim, Mas Web, ya. Nanti akan diinformasikan terkait dengan materi kegiatan pelatihan ataupun seminar pada hari ini. Terima kasih karena tadi ada Prof yang membuka, berhubung beliau ada agenda, kami tutup untuk kegiatan sosialisasi atau seminar pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Tosa, terima kasih Ya, Pak Tri. sama-sama.